Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Belusuan kali ini melewati jalur di tengah hutan menuju ke rumah kediaman Mbah Mul yang dulu, yang konon katanya Mbah Mul ini adalah dukun yang sangat sakti di bawah lereng Gunung Kelut, yang tepatnya berada di tengah-tengah hutan di lereng Gunung Kelut. Dengan melewati jalur di tengah hutan yang sangat sepi sekali menuju ke rumah Mbah Mul ini ya, sangat sepi sekali ya teman-teman, bahkan sangat ngeri sekali untuk menuju ke rumah Mbah Mul yang dikenal dengan dukun yang sangat sakti mandraguna di zaman dulu. Tetap ikuti saja ya teman-teman belusuan kami menuju ke rumah Mbah Mul yang berada di bawah lereng Gunung Kelut di tengah-tengah hutan. Karena perjalanan masih cukup lama dan masih cukup panjang sekali untuk menuju ke rumah Mbah Mul dengan melewati jalur seperti ini ya teman-teman. Sekelilingnya adalah perkebunan kopi ini ya, yang sangat gerumbul sekali ya, dengan jalan yang kecil sekali. Lurus mawon. Pon niku mungkin nurut. Niki lurus ngiri, niki lurus ngiri. Nggih niku lah, niku enten tikungan niku dah. Niku mungkin sing ngiri. Manten niku notok. Nggih notok mungkin enten pertelon dah. Nggih. Jenengan sing munggah arah kanan mawon. Enten jeruk mungkin lurus pon sak arah niku mungkin. Pon pokoke sak arah niki nggih teng mriku niki griyane mriku mawon. Oh. Jenengan asli mriku? Nggih, bae teng Ndoro. Lumayan temen pagi nopo teten pirang griya ten mriki tunggil mau ning kalih tapi teng mungkin mantun video sing tak berarti enggak enten yang gubuk yang terus enten yang kuncu nggih menetap teng kuncu angin to enten yang oh bojone bareng iki berarti memang terpencil nggih terpencil asli terpencil pun kat mulai tahun ini mas kalau nggak alitane sing ngomong nggih mbak ini mulai Mbah Mul kali Mbah Mul berarti niki sampean niku putune Mbah Mul ponakan ya bapak ini kira ini Mbah Lu pun satu. Berarti ente sing enten sing ngene mriku ya. Tapi nggih sore yang kepiye Mas. Bapak niku kados napa Japi ngoten. Ana yang pon. Makame kan pasti dong. Makame Mbah Mul. Cuma makan ten mriki. Mungkin makame piro Mas? 3. Kata Mas, temu iku makame. Makame kata temu iku. Medan menuju ke rumah Mbah Mul sangat sulit sekali untuk dilalui ya teman-teman. Seperti ini jalurnya untuk menuju ke rumah Mbah Mul dengan melewati jalur di pinggir lereng Gunung Kelut yang sekeliling adalah jurang ya, ini ekstra hati-hati ya teman-teman. Kita sudah sampai di tengah hutan ya, di rumahnya yang terkenal dengan rumah Mbah Mul ya. Ini jalan menuju ke rumah Mbah Mul yang berada di tengah-tengah hutan, hidup terpencil sepasang. Tetapi Mbah Mul ini sudah lama meninggal dunia dan di bawah lereng gunung seperti ini loh.
Ya Allah, subhanallah. Ini di bawah lereng Gunung Kelut ya, Lur ya. Di bawah lereng Gunung Kelut, dan suasananya di sini tuh sangat mencekam sekali ya. Perjalanan tadi menuju ke sebuah lokasi, melewati lereng tebing ya, Lur ya, untuk mencapai ke sebuah rumahnya Mbah Mul ini. Kita harus berjauh menuju ke lokasi sini dengan melewati lereng gunung di bawah jurang. Nah, ini jalan menuju ke sebuah rumah. Di sini tuh ada sebuah rumah lagi. Selain Mbah Mul dulu hidup di sini, terpencil menyendiri, orangnya sudah almarhum, dan kini ada seseorang yang hidup menyendiri lagi di sini ya. Ya Allah, subhanallah. Memang di sini kehidupannya itu mencekam sekali ya, Lur ya. Subhanallah. Nah, ini di sini juga mempunyai sepeda motor. Loh, ini rumahnya, rumah beliau ya. Loh, ini sepedanya di bawah lereng Gunung Kelut. Ya Allah, orangnya lagi tidur ya. Ini sudah jam 3:30 loh ini ya. Ya Allah, ini tadi perjalanan kita. Baci. Terus nek sini ku Mbah Mul nih. Oh, niku ngambruk. Oh, sing ngambruk niku. Nggih. Cange enten. Ninggal punan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti niki griyane Baci. Pengganti Mbah Mul nggih sing ibaratnya hidup di tengah hutan nggih. Leres nggih mriki mboten enten sinten-sinten nggih maksudnya nggih. Nggih. Namanya itu. Ambek. Mriki nggih kadang damel base camp nggih. Nggih. Base camp tiang-tiang. Kita keliling. Keliling mboten apa-apa nggih? Mboten apa. Ini rumahnya Baci. Baci. Cuma orangnya lagi belanja di kampung karena jauh Mas. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk memasak. Jadi perabotan memasak. Terus ini tempat tidurnya benar-benar di tengah hutan. Nah, itu untuk gula kopi. Sayangnya orangnya sedang belanja kebutuhan hidup sehari-hari, jadi turun ke bawah ke kampung. Ini berada di atas gunung, dan untuk mencuci peralatan ini dan di sini beliau untuk atapnya ya unik zaman dahulu ya. Itu bambu. Ini atap dari bambu ya. Nah, dan rumahnya pun sederhana sekali ya. Juga dari bambu. Ini rumah Baci, pengganti rumah Mbah Mul yang dulu hidup terpencil sepasang di hutan ini ya. Dan ini sebagai jujukan orang-orang untuk kesini. Mungkin orang-orang kesini berziarah ke makamnya Mbah Mul, karena makam Mbah Mul dikenal dulu di sini tuh mungkin sebagai spiritual di sini ya, di kampung sini.
Ini bukan hanya di kampung ini, tetapi di bawah lereng Gunung Kelut. Nah, seperti ini. Ya Allah. Ini atapnya dari bambu yang dibelah ya. Dan semua dinding-dindingnya juga dari bambu seala kadarnya. Yang ada di hutan ini dipakai untuk menjadi sebuah rumah hunian Baji. Tetapi untuk saat ini kita sampai di sini Mbak Haji sedang turun gunung untuk mencari kebutuhan pasok makanan untuk sehari-hari ya. Dan di sini tuh banyak sekali pohon kopi, seperti ini pohon kopi di sini. Nah, pohon kopi banyak sekali memang di sini. Tadi sepanjang jalan kita melewati sebuah pohon kopi. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, ini kita masuk melihat belakangnya rumahnya Mbak Haji di sini ya. Ya, seperti ini kondisi rumahnya yang di bawah lereng gunung, hidup terpencil menyendiri. Ini gimana ya untuk hidup terpencil menyendiri ya di tengah-tengah hutan ya, dengan rumah yang ala kadarnya seperti ini ya. Ini di hutan dulu ya. Kebetulan memang tadi kita ya Allah perjalanan ke sini itu sangat ekstrim sekali untuk menuju ke sebuah rumah Mbak Haji ini yang di bawah lereng gunung ya, yang ikut hutan sumber ini ya mungkin ya. Medannya itu sangat luar biasa sekali, sangat ekstrim sekali ya Allah ya. Kita sampai merinding, sampai sebentar-sebentar kita turun karena di bawah itu sebuah jurang ya. Kita kebleset sedikit kita sudah jatuh ke jurang ya Allah. Nanti kita pulangnya juga melewati jalan utama tadi ya, untuk menuju ke bawah kampung ya. Untuk pulang nanti kita melewati medan yang sangat ekstrim lagi ya, dan sangat gelap sekali ya Allah. Di sini masyarakat yang mau mengetahui adanya rumah Mbah Mul dulu sama Mbah Haji di sini tuh banyak sering yang datang ke sini ya, karena ya itu tadi untuk menenangkan diri, untuk mencari sesuatu ya. Kita pun tidak tahu tujuan mereka ke sini itu, kita juga tidak tahu ya, untuk nggak tahu tujuan mereka masing-masing, yang tahu mereka ya. Bagi siapa saja yang pernah kesini bisa komen di kolom komentar ya seperti apa ya. Kita melihat lagi ke dalam ini ya, kondisi rumah Mbak Haji seperti ini ya. Nah, ini tempat masak yang ala kadarnya dari ini tumpuan besi ya, dan kayu-kayu, dan ini juga sebuah tempat tidur. Tempat tidur di sini, sehari-hari tidur di sini Mbak Haji. Dan ini juga meja tempat menaruh barang-barang ya. Nah, ini tempat masak mereka Mbak Haji. Nah, kondisi di sini seperti ini. Rumah Mbak Haji yang berada di tengah-tengah hutan di bawah lereng Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur ya. Oke, cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rahayu, rahayu, rahayu. Kita tadi menuju ke rumah Mbak Haji, dan sekarang kita menuju ke sebuah makam Mbah Mul atau sumber mata air yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari
di masa hidup Mbah Mul ya di sini bersama Mbah Ji. Ya, ini tadi di depan itu rumah Mbah Ji yang masih hidup sendirian, terpencil di bawah lereng Gunung Kelut ya ini ya. Dan kita langsung menuju ke sebuah makam. Ya, makam ini makam Mbah Mul suami istri yang dimakamkan juga di tengah-tengah hutan ini ya. Karena memang dulu terkenal Mbah Mul itu sangat terkenal sekali ya. Dan sampai banyak orang berdatangan untuk ke sini dengan tujuan dan maksud mereka yang berbeda-beda ya. Nah, ini jalan seperti ini dan masih di bawah lereng Gunung Kelut seperti ini ya. Hutan belantara ya. Untuk menuju ke sebuah lokasi Mbah Mul dan Mbah Ji ini medannya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Kita saja sampai ngeri dan takut untuk menuju ke sebuah lokasi di mana rumahnya Mbah Mul dulu dan Mbah Ji. Nanti kita perlihatkan rumah Mbah Mul dulu yang saat ini sudah rubuh ya, dan tidak ada yang menempati ya, karena karena beliau sudah meninggal almarhum bersama istrinya almarhum di sini dan dimakamkan pun juga di sini ya. Nah, ini jalan menuju ke rumah Mbah Mul ya, masih tetap di tengah-tengah hutan di bawah lereng Gunung Kelut seperti ini. Banyak sekali pohon ini apa namanya, kopi ya ini ya. Ini jalannya ini rada enak sekali karena ini jalan tiap hari dibuat pulang pergi Mbah Ji, karena saat ini Mbah Ji tidak ada di rumah ya teman-teman. Beliau itu turun ke bawah, turun gunung untuk mencari bahan makanan pokok sehari-hari, karena memang turunnya itu hanya 1 minggu sekali untuk mencari bahan pokok makanan ya. Beliau tidak pulang, tidur di sini ya, tidur di tengah-tengah hutan ini ya. Oh, ini jalannya ya. Mungkin bagi siapapun yang datang ke sini, mungkin kalau tidak tahu jalan dan arah, bisa saja tersesat ya teman-teman. Tadi kita bertanya, untung saja ada bapak-bapak ya, dia sebagai penjaga perkebunan di sini di bawah tadi ya. Jadi kita langsung menuju ke lokasi ya, dan ternyata memang cukup lumayan jauh dari bawah tadi menuju ke rumahnya Mbah Mul dulu dan Mbah Ji saat ini ya. Tetapi memang Mbah Ji saat ini memang sudah almarhum ya. Jadi meskipun beliau sudah almarhum, tetapi banyak sekali orang berdatangan ke sini untuk berziarah. Lagi-lagi dengan tujuan dan maksud berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini juga disediakan gentong untuk mungkin mandi, juga wudhu atau apa di sini ya, untuk menuju ke sebuah makam Mbah Mul ya teman-teman. Tepat berada di sana makamnya Mbah Mul. Kita langsung menuju ke lokasi, dan ini tadi jalan dari bawah tadi ya, dari bawah gunung yang menuju ke lokasi, dan untuk jalan ini menuju ke sebuah makam Mbah Mul ya. Ini jalannya, dan di sana pun juga terdapat sebuah sumber mata air. Nah, masih tetap banyak sekali pohon atau tumbuhan biji kopi di sini loh. Ini seperti ini ya loh ya. Nah, cukup luar biasa sekali ya. Kita sampai ngeri sekali untuk menuju ke lokasi ini, dan ini jalan nggak tahu kita kemana. Mungkin
bisa ke hutan, ke lereng gunung mungkin, atau ke atas gunung, nggak tahu kita ya. Dan ini mungkin ini sebuah makam dari Mbah Mul ini ya. Nah, ini yang berada di bawah pohon besar dan sudah dikasih cungkup seperti ini ya. Ya, tetapi ini ada sebuah tulisannya ya. Nah, assalamualaikum Mbak. Nah, ternyata memang di sini ini makamnya Mbak Adi Joyo Mulyo Kamiran. Berarti ini makamnya Mbah Mul, sebutan beliau sehari-hari, dan ini mungkin makam dari istrinya Mbah Mul, karena ini Mbah Mul di sini hidup sepasang sampai akhir hayat di sini dan meninggal dimakamkan di sini ya teman-teman. Oh, ini makamnya Mbah Mul yang dikasih batu nisan. Ya, mungkin yang mengasih ini orang-orang yang pernah datang ke sini dan mungkin najarnya sudah terkabulkan ya teman-teman. Dan kita lanjut untuk menuju ke sebuah sumber mata air ya. Ke sumber mata air. Di sini ada sumber mata air, mungkin sumber Sendang ya, Sendang kuno, nggak tahu ini. Terdapat batu-batuan di sini. Mungkin ini sumber mata air kehidupan dari Mbah Mul dulu sewaktu hidup. Dan banyak sekali di sini itu ada bekas wadah pembakaran dupa dan kemenyan di sini loh. Ini terbukti di sini ya, banyak sekali, dan banyak bekas-bekas sesaji juga ini ini merang ya. Di bawahnya lereng ya, di sini terdapat sumber mata air. Assalamualaikum, salam Mbak Rahayu. Rahayu Mbak. Nah, ini sumber mata air kehidupan di kala waktu hidupnya Mbah Mul dulu. Sangat jernih sekali. Ya, mungkin di sini dibuat semasa hidup Mbah Mul untuk kehidupan sehari-hari di hutan ini ya teman-teman. Dipakai untuk minum, untuk mandi, untuk apa ya mungkin di sini, dan mungkin dibuat untuk mandi suci, untuk melakukan ritual-ritual di makamnya Mbah Mul di sini ya. Dan ini batu besar ini mungkin di sini sebagai gapura atau apa ya di sini ya, karena bentuknya di sini berjejer seperti gapura di sini ya. Ya. Nah, terbukti ya teman-teman, memang di bawah lereng Gunung Kelut di sini tuh terdapat kehidupan satu keluarga yang dulu pernah hidup di sini, yang sampai saat ini sudah almarhum dan dimakamkan pun juga di sini ya teman-teman. Ini bukti bahwa di sini tuh banyak sekali didatangi warga luar kota maupun daerah yang mengetahui tentang keberadaan Mbah Mul di sini ya teman-teman. Karena memang tidak ada narasumber dari masyarakat tentang kehidupan Mbah Mul di sini, orang-orang pun tidak akan tahu bahwa di sini tuh ada sebuah kehidupan hidup terpencil di tengah hutan di bawah lereng Gunung Kelut, dengan jalan medannya sangat ekstrim sekali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan ini mengalir ke sini. Nah, mengalir ke sebuah kubangan atau sendang seperti ini ya. Dan di bawahnya pun juga ada sebuah makam, nggak tahu makam siapa, yang pasti di sini yang terkenal itu, yang mungkin yang terkenal dengan makamnya Mbah Mul. Ini nggak tahu makamnya siapa. Nah, di sini tuh banyak makam, ada 7 makam ya. Nah, assalamualaikum, salam. Loh, ini ada makam juga di sini, nggak tahu makam siapa. Oh, tetapi ada tulisannya ini. Assalamualaikum, salam. Eyang
Eyang Soguno. Nah, ini makamnya Eyang Soguno ya. Makamnya Eyang Soguno, juga dengan batu nisan dengan batu, dan batu nisannya ini juga sudah dikasih semacam batu nisan ini ya, buatan. Nggak tahu, mungkin ini yang masih yang pernah datang ke sini juga. Dan di sebelah sana pun juga ada makam, atau makam siapa itu. Assalamualaikum, salam Bayu. Nah, di sana pun juga ada makam ya, makamnya siapa pun kita juga tidak tahu selain makam Mbah Mul dan Mbah Sugono. Nah, ini makamnya, ini ada 3 makam juga di sini. Dan mungkin ini anak dari Mbok Suwun ya, Sono Setro Banteng Brek. Nah, ini memang ada 3 makam di sini ya, 3 makam yang sudah saya sebut tadi, makamnya satu-satu ya. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih ada 7. Ini 3, 2, 5. Makamnya Mbah Mul tadi sama istrinya 2, 5 ya, terus ini 1, 6. Tapi menurut keponakannya tadi ada menurut narasumber dari warga tadi itu ada 7 makam di sini ya teman-teman. Cuma yang satu nggak ada, mungkin dekatnya dari Ya, mungkin saja. Yaitu tadi makam ketiga dari orang-orang yang pernah tinggal di sini. Karena dulu selain Mbah Mul dulu sini, kita lanjut melihat rumah dari Mbah Mul semasa hidup dulu, sepasang yang berada di tengah-tengah hutan, yang saat ini sudah roboh dan tidak ada yang menempati, karena beliau sudah almarhum dua-duanya ya. Dan itu tadi makam dari Mbah Mul dan istrinya, dan beserta makam-makam yang lainnya yang berada di sini mungkin dulu semasa hidup berada di tengah hutan ini ya. Masih tetap ini jalan utama menuju ke rumahnya Mbah Ji tadi, dan di bawah di sini itu rumahnya Mbah Mul ya, yang semasa hidup menyendiri ya teman-teman, sepasang suami istri sampai akhir hayat pun meninggal dan dimakamkan di lokasi rumahnya ini ya. Saya di sini sampai merinding sekali. Ya Allah, bisa hidup sepasang di tengah hutan seperti dulu. Ini di bawah lereng gunung, semuanya ini pohon besar, dan suara-suara hewan ini di sini ya. Nggak tahu, mungkin saja di sini ada yang. Nah, dan di sini ini rumahnya Mbah Mul semasa hidup dahulu ya teman-teman. Ya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Nah, seperti ini kondisi saat ini rumah Mbah Mul ya, yang sudah rusak parah ya, karena beliau sudah almarhum. Nah, seperti inilah ya rumah dari Mbah Mul. Ya Allah. Nah, ini pun juga nggak tahu ini tempat apa. Seperti ini. Ini ada sebuah papan reklame di sini, nggak tahu ini papan apa. Tempat ngumpul hasil hutan ya, Bisowo. Nggak tahu ini apa ya. Ya Allah Gusti, memang diri dulunya itu ada sebuah kehidupan ya,
yang terpencil semasa hidup di sini menyendiri ya, tanpa tetangga, tanpa keramaian, tanpa listrik pun juga. Ya Allah Gusti Pangeran. Nah ini bekas-bekas lumpang dari pohon atau apa, bawahnya pohon yang mungkin dipakai dulu semasa hidup istilahnya Mbah Mul ya. Nah, dan di sini juga ada sebuah kamar mandi, tempat mandi Mbah Mul dulu bersama istrinya ya, yang sudah tidak terpakai. Dan ini lokasinya seperti ini di belakang ya. Ini sudah rusak total ini. Tetapi nama Mbah Mul ini masih dikenang sampai saat ini ya. Dan bahkan banyak sekali yang masih datang ke sini, tetapi menuju ke rumahnya Mbah Haji tadi ya. Ini sebuah rumah Mbah Mul yang dulu, dan saat ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Luar biasa ya Allah. Oke, itulah review saya yang berada di tengah hutan, di rumahnya Mbah Mul, di bawah lereng Gunung Kelut. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum hari menjelang sore kita harus turun ke bawah ya, menuju ke perkampungan karena perjalanan cukup lama ya dari rumah Mbah Mul ini sendiri ya. Dan jalannya seperti ini ya, sangat ekstrim sekali ya. Kanan itu adalah sebuah jurang ya. Ekstra hati-hati kalau mau datang ke rumah Mbah Mul di bawah lereng Gunung Kelut ya teman-teman. Selalu waspada karena jalannya juga sangat licin sekali ya. Terima kasih, dan jangan lupa minta dukungannya untuk like, komen, juga subscribe ya, biar makin berkembang. Terima kasih.